Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yusajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin, para jamaah, teman-teman, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu melalui aplikasi Zoom dan live via Facebook, di mana pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan sebuah buku, ya, membaca bersama. Saya membaca sambil para jamaah menyimak, dan sekiranya ada yang kurang jelas atau ada yang perlu sedikit dijelaskan, ya, maka insyaallah akan kami jelaskan. Dan kita akan bahas yaitu buku Berhari Raya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita sudah, ya, atau kita akan masuk poin kelima. Kita sudah membahas 4 poin kemarin, ya. Pertama mandi, kemudian berhias, kemudian sarapan, dan ketika keluar menuju lapangan. Dan dijelaskan perinciannya beberapa poin-poin pentingnya. Adapun yang kelima kita akan bahas pada kesempatan kali ini, yaitu setelah tiba di lapangan. Kita baca qala al-musannifu, ya, penyusun buku ini mengatakan poin kelima, setelah tiba di lapangan. Setelah tiba di lapangan tempat pelaksanaan sholat, maka kita perlu memperhatikan beberapa poin berikut. Dan sekali lagi, ya, perlu disampaikan, bisa jadi umumnya daerah tidak bisa menerapkan hal ini, ya, pergi ke lapangan. Dan bisa jadi beberapa daerah yang lainnya mungkin sedikit, ya, sebagian kecil bisa menerapkannya. Ketika bisa menerapkan, alhamdulillah, ya. Adapun yang tidak, maka dia bisa mengerjakan sholat di rumahnya. Nah, ketika setelah tiba di lapangan, dia kerjakan atau perlu memperhatikan beberapa hal berikut, ya. Nah, ini demikian pula ketika kita pelaksanaan sholat di rumah nanti, ya, kita siap-siap di tempat sholat yang sudah kita siapkan, ya. Mungkin ada musola khusus di rumah, atau di ruang tamu, atau mungkin di ruang tengah, atau ya masing-masing memiliki tempat beda-beda. Baik, yang pertama, tidak ada sholat sunnah qobliyah id dan tahiyat lapangan, ya. Tidak ada sholat sunnah qobliyah id dan tahiyat lapangan, atau ba'diyah juga tidak ada ba'diyah id, ya. Qobliyah, ba'diyah, atau tahiyat lapangan ini tidak ada. Sebagaimana nanti juga ketika sholat di rumah, ya, tidak ada tahiyat apa kita katakan musola di rumah, ya, atau qobliyah atau ba'diyah, ya. Setelah tiba di lapangan, hendaknya kita langsung duduk. Tidak disunahkan mengerjakan salat sunnah qobliyah ini sebagaimana tidak disunahkan salat sunnah tahiyat lapangan. Adanya tahiyatul masjid, ya. Demikian pula seusai pelaksanaan salat Idul Fitri, tidak disyariatkan mengerjakan salat ba'diyah id, ya. 3 salat tersebut tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum majma'in, dan generasi-generasi mulia selanjutnya rahimahumullahu ta'ala. Ya, jadi 3 salat ini tidak dikerjakan, qobliyah, ba'diyah, atau tahiyat lapangan. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma disebutkan, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana shalla yaumal fitri rak'ataini lam yusalli qablaha wala ba'daha. Dari Ibnu Abbas, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat Idul Fitri sebanyak 2 rakaat. Beliau tidak melakukan salat sebelumnya, itu qabliyah, dan tidak pula setelahnya atau ba'diyah. Hadis sahih riwayat Bukhari. Beliau tidak melakukan
hal itu ya. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, tidak pernah beliau sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula para sahabatnya radhiyallahu anhum mengerjakan salat setelah sampai di lapangan, sampai ke lapangan baik sebelumnya maupun setelahnya ya. Ibnu Hajar rahimahullah menyimpulkan kesimpulannya salat itu tidak memiliki sunnah qabliyah dan sunnah ba'diyah. Ya, nah, termasuk kita nanti ketika mau pelaksanaan ya, mungkin sebagian ada yang mandi, setelah mandi dia sambil salat bertakbir ya Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar ya, kemudian duduk sambil duduk dia di tempat salatnya ya, sambil nunggu mungkin di antara anggota keluarganya yang sedang siap-siap ya, sampai waktu salat duha ya, yang kemudian siap salat. Nah, berarti dia duduk, ketika duduk menunggu tidak ada sunah-sunah tertentu ya. Baik. Nah, kemudian yang kita bahas selanjutnya adalah hukum salat Id. Salat itu hukumnya apa? Ya. Baik. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum salat Id. Sebagian mereka berpendapat bahwa salat Id hukumnya sunnah. Bila ditinggalkan maka tidak berdosa. Yang sebagian yang lain berpendapat hukumnya fardu kifayah. Ya, bila seluruh penduduk sebuah desa meninggalkannya, mereka berdosa seluruhnya. Ya. Namun, bila sebagian dari mereka melaksanakannya, itu sebagian yang mencukupi, gugur kewajiban atas yang lain. Ya, ini sebagian yang mencukupi. Ya. Sedangkan sebagian yang lain berpendapat bahwa hukum pelaksanaan salat Id adalah wajib. Nah, sebagian ada yang sampai mewajibkan. Ya, ini di luar salat wajib 5 waktu. Taib. Hanya saja terlepas dari perselisihan para ulama tersebut, ya, hendaknya kita tidak meninggalkan pelaksanaan sholat hari raya dengan beberapa alasan berikut. Jangan sampai meninggalkan. Ya, berusaha, kalau tidak ada udzur ya jangan ditinggalkan. Ya, kalau ada udzur berbeda. Pertama, di antara alasannya, Nabi SAW senantiasa melaksanakannya. Tidak pernah beliau meninggalkan pelaksanaan sholat Id. Ini merupakan petunjuk Nabi SAW yang merupakan sebaik-baik petunjuk. Ya, Fa'ina khairal huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'an asanal huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Seorang yang mengikuti petunjuk beliau, niscaya ia mendapatkan limpahan pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya. Kemudian yang kedua, demikian pula para sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang banyak mendapatkan pujian dari Allah dan Rasulnya, senantiasa menghadiri pelaksanaan salat Id dan tidak meninggalkannya. Generasi terbaik umat ini senantiasa melaksanakannya. Maka itu hendaknya kita mencontoh kebaikan yang mereka wariskan. Ya, Rasul tidak meninggalkan, para sahabat tidak meninggalkan. Kita lanjutkan, ya. Hendaknya kita melanjutkan kebaikan ini. Kemudian yang ketiga, beliau memerintahkan para sahabat untuk keluar menuju lapangan, sampai-sampai garis-garis kecil, ya, perempuan-perempuan yang mendekati balik, ya, demikian bahkan yang wanita-wanita yang dipingit atau wanita-wanita yang sedang berhalangan atau haid, ya, beliau perintahkan juga untuk ikut keluar agar dapat menyaksikan kebaikan, ya. Hanya saja wanita yang sedang berhalangan tentu tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat, ya, menjauhi tempat orang-orang yang sedang sholat. Ya. Selain itu, beliau pun memerintahkan wanita yang tidak memiliki pakaian yang menutup seluruh tubuhnya agar dipinjami oleh temannya. Ya, temannya meminjaminya atau saudarinya meminjaminya. Ya, saya kira di zaman kita sekarang ini umumnya orang punya pakaian, ya, bahkan lebih dari 5 bisa jadi. Ya. Nah, ini menunjukkan ya para wanita yang berhalangan saja diperintahkan untuk keluar, anak-anak kecil diperintahkan untuk keluar. Ya. Demikian pula ya, wanita yang tidak memiliki pakaian pada saat itu mungkin kotor atau sebagainya diperintah atau tidak memiliki jilbab ya diperintahkan untuk dipinjami. Ini semuanya menekankan ya perintah untuk keluar untuk sholat Id ya. Apabila wanita diperintahkan seperti itu, lalu bagaimana dengan laki-lakinya? Oleh karenanya mereka para ulama yang berpendapat bahwasanya sholat Id ini hukumnya wajib ya, maka pendapat tersebut adalah ya ra'yun atau qaulun wajih, ya, pendapat yang beralasan ya, yang kuat ya. Oleh karenanya ya, sekali lagi ini kita terlepas dari khilaf tersebut, hendaknya kita melakukannya. Alasan yang keempat, salat Id termasuk syiar Islam yang agung. Ya, dari situ sudah disampaikan syiar adalah ibadah-ibadah yang tampak ya, seperti tawaf, haji, umroh, adzan, iqamah, salat Id, Idul Fitri, Idul Adha, ya, salat Jumat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, ibadah-ibadah yang tampak. Baik, salat Id termasuk syiar Islam yang agung. Kaum muslimin bersama-sama di seluruh dunia berkumpul untuk menghadirinya. Perkumpulan tersebut lebih besar dan lebih agung daripada pelaksanaan salat Jumat. Nah, ini syiar, kesempatan untuk bersama-sama mereka ya untuk melaksanakan salat Id.
Kemudian yang kelima, pelaksanaan sholat id yang hanya 2 kali dalam setahun, bila seorang meninggalkannya, maka ini merupakan kerugian yang nyata. Ya, rugi ketika seseorang kesempatan ini dia sia-siakan tanpa ada alasan yang syar'i, ya, maka rugi. Oleh karenanya para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, ada, semoga ini hanya guyonan lah dari apa, ataupun apa ya, candaan dari mereka, ya, orang-orang di zaman sekarang yang tetap berkeinginan untuk diadakan sholat id, ya. Di antara mereka ada yang mengatakan, lah itu sholat id ini adalah salah satu dari 2 kesempatan sholat kami, gitu ya, atau sholat saya, yang mengatakan seperti itu, ya, dalam setahun. Karena ternyata yang menulis atau mengucapkan itu bisa jadi tidak sholat kecuali hanya di Idul Fitri, Idul Adha. Makanya tidak setuju ketika sholat idnya itu di rumah, ya. Nah, ini semoga hanya guyonan sajalah, tidak beneran. Kalau beneran sangat menyedihkan. Dia meninggalkan sholat 5 waktu, sholat Jumat, yang dikerjakan hanya sholat yang jumhur ulama mengatakan hukumnya itu tidak sampai wajib. Ya. Ini jelas kerugian yang nyata. Meskipun dia melaksanakan tapi keyakinannya ataupun apa, meskipun dia melaksanakan sholat ini tapi sholat 5 waktunya yang lainnya tidak dikerjakan, ini adalah jelas kerugian yang nyata. Ya, yang ulama berpendapat bahwasanya orang seperti itu, ya, maka dia telah keluar dari syariat. Ya. Bagaimana tidak dikatakan demikian? Salat 5 waktu ditinggalkan. Dan Rasul mengatakan al-ahdu alladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakah faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka orang-orang kafir adalah salat. Ya, siapa yang meninggalkan salat ini, ya, maka sungguh dia telah kafir. Ya, salat 5 waktu. Dan terakhir, ya, alasan yang terakhir, banyaknya yang keenam, banyaknya ulama yang menekankan pelaksanaan sholat id, ya. Terlepas dari semua itu, dan apakah kita nanti mungkin sebagian daerah ada yang sholat di lapangan, sebagian ada yang sholat di rumah, ya, maka tetap hendaknya dikerjakan, ya, jangan sampai meninggalkannya. Baik. Kemudian waktu pelaksanaan sholat id dari Abdullah bin Busr, sahabat Rasulullah SAW, bahwasanya ia pernah keluar bersama orang pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Beliau mengingkari datangnya imam yang terlambat. Imamnya ini lambat dia datangnya. Ia mengatakan, sesungguhnya kami dahulu pada waktu seperti ini sudah selesai mengerjakan sholat. Ya, ini pada waktu bolehnya mengerjakan sholat sunnah duha. Nah, ini menunjukkan tidak boleh diakhir-akhirkan berlebihan, ya. Hanya saja memang untuk sholat Idul Fitri, ya, itu sebaiknya pelaksanaannya agak ditunda. Ya, adapun Idul Adha agak disegerakan. Ya, nanti salah ada keterangan termasuk hal ini. Ibnu Qayyim, ya, rahimahullah berkata, dahulu beliau sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat Idul Fitri dan menyegerakan Idul Adha, salat Idul Adha. Ya. Syekh Siddiq Hasan Khan, ya, seorang ulama dari India, ya, rahimahullah, beliau mengatakan waktu pelaksanaan keduanya adalah setelah matahari naik setinggi tombak hingga waktu zawal, ya, tergelincirnya matahari. Secara waktunya kata beliau bahwa waktu sholat duha, ya, jadi waktu sholat duha dari awal waktu sampai akhir waktu itu adalah pelaksanaannya. Ya, hanya saja tentu dikedepankan. Dan lihat Ibnu Qayyim tadi mengatakan salat Idul Fitri diakhirkan, Idul Adha disegerakan. Baik. Kemudian bagaimana alasannya? Ya, Syekh Abu Bakar, ya, Al-Jazairi, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, beliau menuturkan waktu keduanya dimulai dari naiknya matahari setinggi tombak hingga waktu zawal, tergelincirnya matahari. Sudah setinggi tombak, ini berarti waktu awal sholat duha, ya, sudah disampaikan. Atau orang kalau sholat di masjid, sholat subuh, kemudian dia zikir, membaca Al-Quran, menunggu sampai waktu duha, di awal duha, nah itu ada sholat sunnah, sholat syuruk, ya. Maka pahalanya seperti haji atau umroh, sempurna, kata Rasulullah SAW. Nah, ini berarti waktu sholat duha, ya, sholat syuruk atau sholat isyraq yang dilaksanakan di awal waktu sholat duha. Dan mungkin ketika bapak-bapak ada yang menunggu, ya, ketika sholat subuh, itu biasanya beberapa masjid atau banyak masjid di sini memiliki jam yang ada alarmnya. Nah, ketika ada alarmnya, itu bukan waktu untuk sholatnya, itu waktu syuruknya, waktu terbitnya matahari. Dan waktu terbitnya matahari, ya kita tidak diperbolehkan untuk sholat, dan itu bukan waktu awal sholat duhanya. Tapi tunggu, ya, sebagian ulama mengatakan tunggu
Ada yang mengatakan 10, ada yang 15 ya. Kalau untuk kehati-hatian kurang lebih 15 menit lah, tunggu. Ya, setelah bunyi waktu itu tunggu 15 menit, nah setelah itu baru pelaksanaan sholat syuruk ya, yang dikerjakan di awal waktu sholat duha. Kalau selanjutnya mau mengerjakan sholat duha boleh ya, mungkin dia 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, maka silakan ya. Nah, jadi hati-hati, bukan pas waktu alarmnya berbunyi dari jam itu. Baik. Kemudian Syekh Jabir Al-Jazairi beliau mengatakan, dan yang paling utama adalah sholat Idul Adha dikerjakan pada awal waktu agar orang-orang dapat segera menyembelih hewan kurban. Nah, ini kalau Idul Adha. Ya, karena setelah itu nanti ada syiar Islam, yaitu menyembelih Idul Adha, menyembelih al-udhiyah atau kurban. Dan sholat Idul Fitri diakhirkan agar mereka dapat mengeluarkan zakat. Nah, kalau Idul Adha disegerakan karena nanti ada hewan-hewan yang siap disembelih. Adapun Idul Fitri ya, maka diakhirkan karena waktu yang paling utama untuk mengeluarkan zakat adalah kapan? Yaitu pada hari pada hari raya Idul Fitri ya, sebelum pelaksanaan sholat. Ya, ketika ditunda sesaat ya, maka ini kesempatan bagi mereka untuk membagi zakatnya, membagi zakat fitri atau zakat fitrahnya. Nah, ini para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, untuk waktunya. Dan kalau kita perhatikan ya, sebagian daerah Idul Fitri ya, mereka anggap saja waktu syuruk mungkin jam 6 ya, sebagian ada yang mengerjakan jam 7 ya. Kalau di sini rata-rata mungkin tidak jauh setelah waktu syuruk ya, tidak jauh setelah waktu syuruk. Dan perlu diingatkan bagi yang belum membayar zakat fitri ya, segera membayar ya. Ini sudah tidak bisa keluar lagi ya. Mungkin teman-teman sudah pada membayar atau bisa juga online ya, melalui mungkin, semoga teman-teman sudah pada mencarinya lah ya. Karena ketika tidak mencarinya atau tidak bertanya, berarti insya Allah sudah dapat ya. Ya, bisa di Lu'lu atau di Tamimi atau di Farm ya, atau bisa diserahkan langsung. Kalau alhamdulillah daerah dekat saya ini ada sebagian ibu-ibu yang duduk ya, biasa mereka ya, semoga saja mereka memang benar-benar orang yang kekurangan ya, sehingga kita tidak salah alamat. Taib, nah bisa diserahkan langsung. Nah, ini yang belum segera, atau bisa pakai rekening tadi juga ya. Dan rekeningnya ada beberapa grup sudah saya share, teman-teman juga sudah saya share ya. Nah, itu bisa lewat rekening itu, 20 real untuk satu kepala, satu orangnya. Baik, dan untuk rekening itu maksimal jam 2 dini hari pada malam Idul Fitri ya. Dan kita tidak tahu di sini di Arab Saudi kapan lebarannya. Kita tunggu info nanti. Adapun di Indonesia sudah diputuskan yaitu hari Ahad ya, lusa insyaallah. Baik, lanjut ya. Pelaksanaan salat Id tidak didahului dengan azan dan iqamah ya. Ini permasalahan baru ya. Untuk salat Id para jamaah tidak ada azan, tidak ada iqamah ya. Kita baca, berbeda dengan salat-salat wajib, pelaksanaan salat Id tidak diawali dengan azan dan tidak pula iqamah. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu mengatakan, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Idaini ghair marrah wala marratain bi ghairi adzanin wala iqamah." Aku pernah mengerjakan salat 2 hari raya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya sekali atau 2 kali, dengan tanpa ada adzan dan tidak pula iqamah. Ya, tidak ada adzan dan tidak ada iqamah juga ya. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Abbas dan Jabir bin Abdullah, mereka berkata, lam yakun yu'adzanu yaumal fitri wala yaumal adha. Tidak pernah dikumandangkan azan pada hari raya Idul Fitri dan tidak pula hari raya Idul Adha. Ya, jadi tidak ada azan-azannya. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, dahulu bila sampai ke lapangan beliau langsung mengerjakan salat tanpa ada azan dan iqamah. Tidak pula ada seruan as-salatu jami'ah. Ya, as-salah jami'ah. Sunnahnya satu pun dari hal itu, adzan atau iqamah, tidak dilakukan ya. Dan tidak ada as-salatu jami'ah. Adapun as-salatu jami'ah ini untuk salat al-khusuf atau al-khusuf, gerhana matahari atau gerhana
bulan. Ya. Sebagian ulama mengatakan boleh diulang-ulang sampai orang itu kumpul. Ya, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Kalau salat 5 waktu adzan dan iqamah. Adapun kalau salat Id semuanya sudah siap kumpul ya, sehingga langsung ya imam meluruskan shafnya kemudian pelaksanaan salat ya. Baik. Kemudian jadi kalau seandainya ada yang adzan iqamah atau mengucapkan as-salatu jami'ah itu termasuk ya, kesalahan ya, itu termasuk kesalahan. Selanjutnya tentang tata cara pelaksanaan salat Id yang insyaallah kita sudah mengetahui. Hanya saja mungkin ada beberapa hukum yang kita belum tahu ya. Tata cara pelaksanaan sholat hari raya serupa dengan pelaksanaan sholat subuh, sholat Jumat, atau sholat-sholat sunnah lainnya yang berjumlah 2 rakaat. Ya. Hanya saja ada sedikit perbedaan dalam dan hal penting yang berkaitan dengannya. Semua itu terangkum pada beberapa poin berikut. Ya. Intinya 2 rakaat. Ya. Kemudian, pertama, sholat hari raya berjumlah 2 rakaat. Umar bin Khattab berkata, sholat safar 2 rakaat, sholat idul adha 2 rakaat, sholat idul fitri 2 rakaat. Sempurna tidak diqasar. Telah dijelaskan oleh lisan Nabi Muhammad SAW. Ya, ini hadis ini sahih riwayat Ahmad dan Nasai. Ini yang sudah kita sampaikan 2 rakaat. Kemudian yang kedua, rakaat pertama didahului dengan takbiratul ihram dan takbiratul ihram ini rukun ya. Takbiratul ihram rukun. Orang yang masuk sholat tanpa takbiratul ihram berarti ya tidak ada sholat baginya. Karena hakikatnya dia belum masuk sholat. Ya. Maka hendaknya diperhatikan. Dan untuk takbiratul ihram, bagi para jamaah ya, yang mungkin sakit, tapi dia masih bisa berdiri, bisa jalan, ya, ketika takbiratul ihram, kerjakanlah dengan berdiri, sambil berdiri. Jangan duduk. Ya. Ini sebagian kesalahan. Ya, yang dilakukan oleh sebagian dari kaum muslimin ketika dia bisa jalan, ya, bisa berdiri. Tapi ketika takbiratul itu ihram, ketika dia mungkin berat sholatnya sambil berdiri, sehingga dia duduk, maka ya, kemudian dia hanya hatta takbiratul ihramnya pun duduk, ini kesalahan. Nah, bagi yang belum tahu, jangan diulangi lagi. Ya. Kecuali kalau memang benar-benar tidak bisa berdiri, dia hanya bisa berbaring, ya lain perkara, itu sudah ma'dzur, ya udah uzur, ada uzur. Ada alasan syar'i sakit. Tapi yang masih bisa jalan, ya, yang masih bisa berdiri, berdiri ya sesaat untuk takbiratul ihram kemudian duduk. Bahkan sebagian ulama mengatakan ya, orang yang mampu berdiri tapi kemudian takbiratul ihramnya dengan duduk ya, maka disuruh untuk mengulangi sholatnya lagi. Ya. Hati-hati ya. Sekali lagi takbiratul ihram untuk sholat 5 waktu khususnya dan sholat yang lainnya ya dikerjakan dengan berdiri. Terkhusus bagi mereka yang mungkin sakit namun masih bisa berjalan, masih bisa berdiri. Baik, kita ulangi lagi. Rakaat pertama dimulai dengan takbiratul ihram sebagaimana salat-salat lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan takbir sebanyak 7 kali. Ya, jadi takbir 7 kali ini berbeda dengan takbiratul ihram. Ya, meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan 7 kali ini masuk kepada takbiratul ihram itu. Ya. Baik. Adapun pada rakaat kedua dilanjutkan dengan takbir sebanyak 5 kali. Ya, selain takbir intiqal, itu takbir perpindahan dari sujud menuju berdiri. Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru fil fitri wal adha fil ula 7 takbiratin wa fi tsaniyati 5 siwa takbiratair ruku'i. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha pada rakaat pertama sebanyak 7 kali dan pada rakaat kedua sebanyak 5 kali selain takbir untuk ruku'. Ya. Ini menunjukkan tidak dihitung untuk takbir untuk rukuknya. Ya. Namun untuk takbir takbiratul ihram tadi untuk rakaat pertama ya ini ada khilaf. Ya. Baik. Imam Al-Baghawi menuturkan ini merupakan pendapat mayoritas ulama dari kalangan sahabat dan setelahnya bahwa takbir salat Id pada rakaat pertama sebanyak 7 kali selain takbiratul ihram dan pada rakaat kedua sebanyak 5 kali selain takbir ketika berdiri sebelum membaca Al-Fatihah ya. Hal tersebut diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Ali radhiyallahu anhum dan seterusnya ya. Jadi banyak yang meriwayatkan hal ini. Kemudian itu tadi yang keduanya ya. Yang ketiganya tidak ada riwayat sahih bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan 7 dan 5 takbir tersebut. Nah ini termasuk perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Apakah ketika kita anggap saja di rakaat pertama nih ya, saya takbiratul ihram dengan mengangkat tangan. Kemudian 7 takbir selanjutnya, apakah dengan mengangkat tangan atau tidak? Ya, ini termasuk ya ini fihi khilaf bainal ulama. Ya. Para ulama berselisih.
Ya, hanya saja ini yang lebih saya pilih, ya, tidak ada riwayat sahih bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan 7 dan 5 takbir tersebut. Ya. Hanya saja Ibnu Qayyim menerangkan rahimahullah bahwa Umar bahwa Ibnu Umar, itu Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, dahulu mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir. Ya. Nah ini yang ada dengan kata lain yang riwayat sampai Ibnu Umar. Ya. Adapun dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tidak ada riwayat sahih berkaitan dengan masalah ini. Kemudian adapun Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ahli hadis dari Albania yang kemudian pindah ke Syam, negeri Syam, dan di antaranya karya jasa beliau lah ada Qismus Sunnah atau Fakultas Hadis di Universitas Islam Madinah. Beliau mengatakan, ya, Syekh Al-Albani rahimahullah berkata tentang permasalahan yang mirip dengan ini, ya, barang siapa yang yakin bahwa beliau, yakni Ibnu Umar, tidak melakukannya melainkan dengan dasar dari Nabi, maka dia boleh mengangkatnya. Ya. Dan Ibnu Umar ini beliau semangat mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dalam beberapa hal, ya, beliau itu ada yang dari ijtihad beliau sendiri, ya, bukan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan sebagian sahabat itu luar biasa, sebagian dalam dalam mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang sampai ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan, ya, maka berjalan ke mana itu, ya, maka langkah kakinya itu diikutin, bekas langkahnya itu diikutin. Ya, ini semangatnya mereka. Ya, tapi sebagian dari mereka ada yang ketika wudhu sampai kelopak matanya itu dimasukin air. Ya, kalau tidak salah ini Abdullah bin Umar ini. Ya, Allah alam. Kemudian juga seperti Abu Hurairah ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya umatku akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan anggota tubuh yang bercahaya. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, man arada an yutil ghurratahu falyafal. Siapa yang ingin memperpanjang cahayanya maka hendaknya melakukan. Ya, maksudnya apa? Dengan memperpanjang atau memperbanyak anggota, memanjangkan anggota tubuh yang dibasuh, ya. Tangannya bukan sampai siku tapi lebih dari itu mungkin, ya. Kakinya bukan sampai mata kaki tapi sampai betis atau di atas lagi. Nah, ini Abu Hurairah mengucapkan seperti itu. Oleh karenanya pun ulama khilaf dalam masalah itu, ya. Sementara kalau kita lihat Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah tidak ada dilebih-lebihkannya, ya. Oleh karenanya, dan kemudian Abu Hurairah pernah wudhunya itu sembunyi-sembunyi, ternyata beliau Masya Allah ketika wudhu yaitu sampai pokoknya untuk tangannya itu sampai ketiak atau sampai mana. Nah, ini memang sebagian sahabat mereka di satu sisi antusias yang mengikuti Rasulullah SAW, namun terkadang memiliki ijtihad sendiri. Ya. Dan Syekh Al-Albani sekali lagi mengatakan tentang permasalahan yang mirip dengan ini kalau tidak salah berkaitan dengan masalah mengangkat takbir ketika salat jenazah, ya. Wallahu a'lam. Barang siapa yang yakin bahwa beliau, yaitu Abdullah bin Umar, tidak melakukannya melainkan dengan dasar Nabi, maka dia boleh mengangkatnya. Nah, saya pribadi sampai sekarang lebih memilih untuk tidak mengangkatnya. Adapun takbiratul ihram atau untuk takbiratul ihram maka tetap mengangkatnya. Baik, kemudian poin yang keempat, tidak ada riwayat sahih dari Nabi SAW seputar dzikir khusus yang dibaca antara takbir-takbir tersebut. Yang ada adalah sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud bahwa beliau dahulu, ya, radhiyallahu anhu berkata, di antara setiap dua takbir membaca pujian pada Allah dan sanjungan kepada Allah. Ya, ada pujian, ya, dengan alhamdulillah, atau takbir juga, ya, atau kalimat-kalimat yang lainnya. Nah, ini sanadnya jayyid, ya, bagus, yang sampai kepada Ibnu Mas'ud, ya. Tapi tidak ada yang marfu atau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh karenanya ulama menjelaskan ini permasalahan yang luas, ya. Kalau dia diam, ya, dia sesuai dengan tuntunan Nabi. Kalau dia mau mengikuti sahabat, insya Allah pun tidak mengapa, ya. Wallahu a'lam. Ya. Saya pribadi diam. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, dahulu beliau sallallahu alaihi wasallam diam sebentar di antara dua takbir dan tidak ada riwayat dari beliau yang berisi zikir khusus di antara takbir-takbir tersebut. Ini yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Nah, itu poin yang keempat, ya. Di antara takbir kalau dari Rasulullah SAW maka tidak ada lafaz-lafaz tertentu. Kemudian yang kelima, setelah selesai takbir beliau langsung membaca surat Al-Fatihah, ya. Selanjutnya membaca surat Qaf pada rakaat pertama dan surat Al-Qamar pada rakaat yang kedua, ya. Terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam juga membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama atau surat Al-Ghasyiyah pada rakaat yang kedua, ya, seperti pelaksanaan salat Jumat, ya.
Al-Alal dan Al-Ghasyiyah, maka ini pun boleh. Atau yang hafal Al-Qaf dan Al-Qamar, maka itu pun sesuai dengan tuntunan. Kalau belum hafal ya, maka boleh dengan surat yang lainnya ya, mungkin surat Ad-Duha dengan Atin atau surat apa, maka tidak mengapa ya. Baik. Keenam. Adapun gerakan dan tata cara salat Id lainnya sama seperti salat-salat yang lainnya berjumlah 2 rakaat. Ini ada kesamaan. Baik, poin yang ketujuh. Barang siapa terlewatkan melaksanakan salat Id secara berjamaah hendaknya mengerjakan salat 2 rakaat. Ya. Al-Imam Al-Bukhari membuat sebuah bab di dalam kitab Sahih Bukhari, bab apabila seorang terlewatkan mengerjakan salat Id maka dia salat 2 rakaat. Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, beliau yang mensyarah Sahih Bukhari, ya, beliau mengomentari bab ini, ya, bab tersebut dengan berkata, pada judul ini terdapat 2 hukum. Satu, disyariatkannya mengerjakan salat Id apabila terlewatkan mengerjakannya secara berjamaah, ya, baik meninggalkannya dengan sengaja atau tidak. Yang kedua, salat tersebut diganti dengan 2 rakaat. Ya, yang pertama adalah sekali lagi disyariatkan mengerjakan salat Id apabila terlewatkan, dan yang kedua salat tersebut sebanyak 2 rakaat. Ya. Atau berkata, siapa yang terlewatkan mengerjakan salat Id maka ia melaksanakan 2 rakaat ya, dengan 2 rakaat. Kemudian Syekh Waliullah Ad-Dahlawi ya, atau Ad-Dihlawi, ya, ini ulama dari India juga ya, rahimahullah, beliau mengatakan ini merupakan mazhab Syafi'i. Apabila seseorang terlewatkan melaksanakan salat bersama imam, ia menggantinya dengan salat 2 rakaat sehingga ia mendapatkan keutamaan salat Id, meski terlewatkan mendapatkan keutamaan salat berjamaah bersama dengan imam. Ya, maka tetap hendaknya tetap dilaksanakan, bukan kemudian diam saja. Dan kita ya, termasuk kita ketika tidak bisa melaksanakan sholat di masjid, sholat di lapangan maksud saya, ya maka di rumah diperbolehkan ya. Dan ada riwayat dari Anas bin Malik berkaitan dengan masalah ini, di mana beliau pernah mengumpulkan keluarganya yang kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat dan tanpa khutbah tentu saja ya, tanpa khutbah. Kemudian ke-8, takbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua pada salat Id, hukumnya sunnah. Ya, perlu disampaikan sekali lagi, takbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua pada salat Id, ini hukumnya sunnah, tidak sampai derajat wajib. Meninggalkannya karena lupa atau sengaja tidak membatalkan salat ya, tanpa ada perselisihan di antara ulama. Ya. Namun orang yang sengaja meninggalkannya menyelisih sunnah Nabi, tapi dia menyelisih sunnah Nabi yang hukumnya sunnah. Ya, menyelisih sunnah Nabi maksudnya menyelisih tuntunan Nabi yang hukumnya sunnah. Apabila dikerjakan mendapat pahala, ketika ditinggalkan maka dia tidak berdosa. Ya, jadi tidak ada sujud sahwi, tidak boleh dicela juga. Ya. Dan saya kira tidak adalah imam yang meninggalkan atau khotib meninggalkan imam ini meninggalkan takbir karena disengaja. Ya, tidak ada insya Allah yang seperti itu. Malah membuat masalah ketika dia menyengajanya. Ya, bukan masalah dengan Allah, ya, tapi yang menjadi masalah biasanya dengan masyarakat, ya, yang sebagian yang karena kejahilannya kemudian memaksakan kehendak atau bagaimana. Ya, dan terkadang kita dapati, saya pun pernah mendapati, ya, entah berapa kali, terkadang imam, ya, ketika rakaat pertama dia masih ingat takbir 7 kali, tapi ketika rakaat kedua lupa, ya. Dan ini wajar, ya. Dan itu wajar, ya. Karena namanya orang tidak luput dari namanya kesalahan atau lupa. Baik. Intinya ini adalah hukumnya sunnah. Ketika mungkin dia tidak sengaja meninggalkannya, tidak ada sujud sahwi dan tidak perlu dicela, ya, tidak perlu dicela. Baik. Apabila imam lupa membaca takbir-takbir tambahan tersebut dan langsung membaca Al-Fatihah, hendaknya ia terus melanjutkan bacaannya, ya. Jadi maksudnya tidak usah takbir lagi. Adapun takbir-takbir tersebut gugur karena waktunya sudah terlewatkan. Ia tidak berkewajiban apa-apa bila lupa membacanya. Tidak perlu sujud sahwi dan tidak perlu menggantinya pada rakaat yang kedua. Tidak perlu ditambahkan rakaat keduanya tadi. 5 tambah 7 berarti 12. Ini tidak perlu juga. Sebab takbir tersebut hukumnya sunnah dan waktu membacanya pun sudah terlewatkan. Ya. Demikian pula makmum tidak perlu bertasbih. Ya, imamnya ketika dari sujud, ya, kemudian berdiri Allahu Akbar, kemudian ketika Alhamdulillahirabbil subhanallah, ya, tidak perlu juga, ya.
Jadi demikian pula makmum tidak perlu bertasbih untuk mengingatkan imam, apalagi yang ibu-ibunya mungkin sambil menepuk-nepuk tangannya. Ya, tidak mungkin terdengaran, ibu-ibu tempatnya jauh ya. Jadi ini tidak perlu ya. Ia juga tidak diperbolehkan bertakbir sendiri. Maksudnya ketika imamnya lanjut Al-Fatihah, kemudian seorang atau mungkin makmum yang kurang paham masalah ini dia bertakbir sendiri 7 kali, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah sampai 7 kali. Ini pun kesalahan juga. Ya. Ia wajib diam dan menyimak bacaan imam. Ya. Oleh karenanya bukan hanya imam yang perlu ilmunya, makmum ini perlu berilmu juga. Ya. Kita ini perlu mempelajari juga masalah-masalah seperti ini supaya tidak salah. Baik, untuk permasalahan seputar pelaksanaan salat Id, ya, sudah selesai. Ya, kemudian kita masuk kepada permasalahan ke-6. Apa itu? Yaitu permasalahan seputar khutbah Id. Baik, kita baca untuk khutbah Id ya. Dan untuk sholat Id di rumah ya. Untuk sholat Id di rumah, banyak kan ulama ya, wallahu a'lam menjelaskan tidak ada khutbah. Karena secara asal khutbah ini adalah tugas imam ya. Imam yang resmi. Nah, ketika tidak ada sholat di lapangan, ya, maka ketika di rumah ya tidak ada sholat, tidak ada khutbah Id. Ketika sholat di rumah tidak ada khutbah Id-nya. Jadi cukup sholat saja. Baik, kita baca. Setelah pelaksanaan sholat Id, khatib berdiri untuk menyampaikan khutbah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yawmal fitri wal adha ila al-musalla, fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-salat, thumma yansarifu fa yaqumu muqabilan nasi wan nasu julusun ala sufufihim fa ya'idhuhum wa yusihim." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha menuju lapangan. Yang pertama kali beliau kerjakan adalah salat. Kemudian beliau berpindah dan berdiri menghadap kepada para hadirin sementara mereka duduk pada saf masing-masing. Lalu beliau memberi nasihat dan wasiat pada mereka. Dan apabila kita ingin mengikuti tuntunan, maka yaitu ketika salat di lapangan ya, maka wallahu a'lam tidak perlu dibawa atau membawa mimbar yang ada di masjid ya, kemudian dibawa ke lapangan. Adapun kalau Rasulullah SAW dahulu cukup ya beliau berdiri di gundukan tanah yang agak tinggi ya. Ya, mungkin ketika disiapkan tempat yang agak tinggi supaya mungkin jamaah kelihatan semuanya, imam kelihatan semuanya oleh jamaah ya, maka itu yang insya Allah lebih mendekati sunnah ya, yang lebih mendekati tuntunan Rasulullah SAW ya, wallahu a'lam. Baik. Kemudian pelaksanaan khutbah setelah sholat Id. Ya. Jadi pelaksanaannya adalah setelah sholat Id. Ya. Sunnahnya, tuntunan yang sesuai dengan tuntunannya, khutbah hari raya dimulai setelah pelaksanaan sholat Id. Ya. Imam Bukhari membuat sebuah bab di dalam kitab sahihnya, bab khutbah setelah Id. Ya. Dari Ibnu Abbas yang berkata, syahidul Ida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum. Fakulluhum kanu yusalluna qabla al-khutbah. Aku dahulu menyaksikan Id bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka semuanya mengerjakan salat sebelum khutbah. Ya, salat dulu baru khutbah. Dari Ibnu Umar yang mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma yusalluna al-'idain qabla al-khutbah. Ya. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma mengerjakan salat 2 hari raya sebelum khutbah. Ini riwayat-riwayat yang ada, ya, riwayat-riwayat yang sahih. Dari 2 riwayat di atas dapat diketahui bahwa khutbah salat Id dilaksanakan setelah salat ya. Ini merupakan tuntunan atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat setelahnya ya. Dan ini yang benar. Dan ini ada nomor 27 ya, catatan kaki. Kita simak nih. Telah terjadi perubahan pada sunnah ini dengan didahulukannya khutbah sebelum pelaksanaan salat Id dikarenakan ya
karena dianalogikan atau dikiaskan dengan salat Jumat yang didahului oleh khutbah. Hal ini merupakan hal baru dalam agama yang awalnya dilakukan oleh Marwan Ibnul Hakam Ibnul As, seorang khalifah Bani Umayyah yang wafat pada tahun 65 Hijriah. Ya. Jadi para jamaah ternyata pernah terjadi seperti ini ya, di zaman Daulah Umayyah, dinasti Bani Umayyah, bahwa yang didahulukan adalah khutbah baru salat, di mana hal tersebut dikiaskan, dianalogikan dengan apa? Salat Jumat. Ya, yang pertama melakukan adalah siapa? Marwan Ibnul Hakam Ibnu Abil As. Dan ini adalah jelas kesalahan, tidak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sekedar faedah ya. Adapun sekarang alhamdulillah sesuai dengan tuntunan. Kemudian khutbah Id hanya sekali ya. Ini termasuk permasalahan yang ada khilaf di antara ulama juga ya. Kalau di Arab Saudi ya, wallahu a'lam, di sini 2 kali ya, semuanya atau umumnya mungkin saya tidak tahu. Seperti kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau di sini di Dammam ya, maka 2 kali. Ya seperti khutbah Jumat ya. Namun sebagian yang lainnya berpendapat bahwa khutbah Id hanya sekali. Dan di Indonesia ya, saya umumnya kalau di Indonesia salat Id bersama jamaah dari organisasi Muhammadiyah ya, atau terkadang teman-teman kalau di Jakarta atau ketika di Surabaya ya, maka ikut masjid-masjid tertentu di sana ya, maka umumnya adalah satu ya, khutbahnya hanya sekali. Namun saya dengar beberapa teman ada yang mengatakan di daerah-daerah tertentu juga ada yang khutbahnya itu sebanyak dua kali ya. Ini khilaf. Dan kita lihat ini yang lebih saya pilih, pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran dalam masalah ini adalah bahwa khutbah Id hanya sekali. Adapun riwayat dari Nabi SAW yang menunjukkan bahwa khutbah Id sebanyak 2 kali dan dipisah dengan duduk adalah tidak sahih. Ya. Riwayat yang menjelaskan hal itu sangat lemah atau dhaif jiddan. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam kitab Musnadnya nomor 53 dari syekhnya Abdullah bin Syabib dengan sanadnya yang sampai kepada Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW dahulu melaksanakan khutbah sebanyak 2 kali, memisahkan keduanya dengan duduk. Jadi mirip dengan salat dengan khutbah Jumat ya. Namun kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullah berkomentar tentang Abdullah bin Syabib ini, dia munkar hadisnya ya, ternyata munkarul hadis ya, hadisnya ini munkar sehingga tidak diterima. Baik, wallahu alam. Kemudian apa hukum menghadiri khutbah Id ya? Menghadiri dan menyimak khutbah Id hukumnya tidak wajib. Seorang diperbolehkan untuk tidak menghadirinya. Maksudnya, setelah melaksanakan sholat Id bersama imam, ia boleh langsung pulang. Hanya saja ia terlewatkan dari pahala menghadiri khutbah Id. Selain itu, ia pula tidak mendapatkan ilmu dan dari nasihat yang singkat disampaikan oleh khatib. Ya, hanya saja memang sebagian khatib itu kalau memberi khutbah, entah itu khutbah Jumat atau khutbah Id ya, itu lama-lama. Jadi orang-orang pun terkadang jenuh juga sehingga tidak fokus mendengarnya. Sekiranya dia memberi khutbah hanya 10 menit, 15 menit, itu insya Allah orang-orang fokus ya. Dan kasihlah di mukadimah di awalnya bahwasanya khutbah ini akan singkat, harap disimak dengan baik sehingga Anda ini pulang nanti bawa oleh-oleh, apa itu ilmu. Ya, namun kalau khutbahnya 30 jam dan monoton ya, kemudian sampai 30 jam, 30 menit atau 45 menit ya, atau bahkan mungkin ada yang 1 jam dengan alasan ini kesempatan masyarakat berkumpul ya, ya akhirnya semuanya kepanasan, semuanya tidak fokus. Awal-awal kemudian lama-lama mereteli istilahnya, pergi satu-satu. Nah, ini eman ya. Oleh karena itu termasuk kesalahan juga ketika sholat Jumat ya, khotibnya panjang-panjang. Yang akhirnya apa? Itu jadikan kesempatan oleh para makmum untuk istirahat ya. Mereka tampak khusyuk tapi hakikatnya ngantuk ya. Nah, ini yang disayangkan ya. Padahal Rasulullah SAW mengatakan inna min ma'innatil fiqhir rajuli ya qisaru tulu salatihi wa qisaru khutbatihi au kama qala, bahwa di antara tanda kefakihan seseorang itu adalah khutbahnya pendek, salatnya yang panjang. Kalau jamaah inginnya khutbahnya pendek, salatnya pendek juga ya. Kita biasanya ingin seperti itu ya. Baik. Nah, kita lanjutkan. Abdullah bin
As-Sa'ib berkata, "Syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Id, falamma qada shalah qala, inna nakhtub faman ahabba an yajlis lil khutbah falyajlis wa man ahabba an yadhhab falyadhhab." Aku pernah menyaksikan Id bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai salat beliau berkata, "Sesungguhnya kami akan menyampaikan khutbah. Barang siapa yang ingin duduk untuk menyimak khutbah silakan ya. Dia silakan ia duduk dan barang siapa yang ingin pergi ia boleh pergi." Nah, ini ada pilihan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada tawaran mau pergi silakan, mau duduk pun silakan ya. Jadi di sini kita tahu bahwasanya hukumnya itu tidak wajib ya. Tidak wajib menghadirinya. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan beliau sallallahu alaihi wasallam ya, memberikan keringanan bagi yang menghadiri Id untuk duduk menyimak khutbah atau pergi. Nah, ini ada keringanan ya. Nah, itu seputar salat Id, demikian pula seputar khutbah. Dan yang ketujuh para jamaah sekalian rahimanallah wa iyyakum, ini adalah yang terakhir yang ada di buku ini ya, seputar yaitu ucapan selamat hari raya. Ucapan selamat Id ya. Baik. Ada berapa poin? Tidak ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan ucapan selamat pada hari raya. Riwayat yang ada datangnya dari para sahabat radhiyallahu anhum. Poin kedua di bawah ini adalah penjelasan ringkasnya, ya, riwayat dari sahabat. Kalau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak ada. Adapun dari sahabat ya, di antara kebiasaan generasi salafus saleh ya, dari kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah saling memberi ucapan selamat hari raya. Ketika bertemu satu sama lain saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum atau taqabbalallahu minna wa minka, nanti riwayatnya ya. Artinya semoga Allah menerima amal ibadah kami dan kalian atau amal ibadah kita semuanya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah beliau mengatakan telah diriwayatkan kepada kami di dalam kitab Al-Mahamiliyat ya, Al-Mahamiliyat dengan sanad hasan dari Jubair bin Nufair. Dia berkata, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza iltaqaw yaumal 'id yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minka." Dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bertemu pada hari raya, sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain, "Taqabbalallahu minna wa minka." Semoga Allah menerima amal ibadah kami dan kalian. Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan di dalam kitabnya Al-Mughni ya, bahwa Muhammad bin Ziyad ya, berkata, "Kuntum ma Abi Umamah al-Bahili wa ghairihi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakanu idza raja'u min al-'id yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minka." Ya. Aku dahulu pernah bersama Abu Umamah al-Bahili dan yang lainnya dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu, apabila pulang dari Id sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, "Taqabbalallahu minna wa minka." Nah, ini kalau kita lihat memang penerapan mereka adalah setelah Id ya, setelah pelaksanaan salat Id. Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan rahimahullah bahwa ucapan selamat hari raya seperti ini telah diriwayatkan dari beberapa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi intinya para jamaah ini tidak ada riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ada adalah riwayat dari para sahabat ya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian yang menjadi masalah, bolehkah mengucapkan kalimat yang lainnya? Ya. Kalau tadi sahabat taqabbalallahu minna wa minka, dan itu adalah petunjuk yang baik ya, tersimpan padanya kalimat doa. Itu termasuk, itu tentu saja kalimat doa ya. Selain itu ucapan di hari raya ya, tapi padanya ada kalimat doa dan itu bagus ya, bagus sekali. Ya, kemudian kalau kalimat yang lainnya bagaimana? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah ditanya, apa hukum mengucapkan selamat hari raya? Apakah ada kata-kata tertentu berkaitan dengannya? Beliau menjawab, ucapan selamat hari raya hukumnya boleh dan tidak ada kata-kata khususnya, kata beliau. Karena memang tidak ada riwayat dari secara khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kalimat yang biasa diucapkan oleh orang-orang hukumnya diperbolehkan selama tidak mengandung dosa ya. Selama kalimat-kalimat yang baik tidak mengandung dosa, maka insya Allah hal tersebut tidak mengapa ya. Apa contohnya? Ya mungkin doa-doa seperti sebagian orang di sini mengucapkan kullu am antum bi khair, sepanjang tahun semoga kalian dalam keadaan yang baik ya. Atau apa lagi? Ya, atau seorang dengan bahasa Indonesia, selamat hari raya Idul Fitri
41 Hijriah. Nah, itu juga tidak mengandung dosa ya. Tapi sebagian ada tambahan apa? Mohon maaf lahir dan batin atau kosong-kosong itu maksudnya apa? Minta maaf ya. Dan untuk minta maaf semestinya ketika ada kesalahan ya, ada kesalahan tidak dikhususkan pada hari raya atau sebelum masuknya bulan Ramadan ya. Jadi minta maaf segera ya. Ketika sebagaimana seseorang bersalah dengan Allah, bermaksiat pada Allah, maka tobatnya pun segera, tidak ditunda-tunda, tidak menunggu Ramadan ya, tapi segera. Ya, wallahu alam. Jadi selama tidak ada kata-kata yang mengandung dosa, tidak buruk ya, tidak jelek kalimat-kalimatnya ya, maka masuk dalam fatwa beliau ini berarti dibolehkan ya. Wallahu alam. Kemudian juga dibahas oleh ulama, bolehkah mengirim kartu ucapan selamat hari raya? Ini kalau di zaman dahulu belum ada HP, belum ada apa seperti sekarang aplikasi-aplikasi sosial media ya. Kalau dahulu dengan apa? Dengan kartu ucapan ya. Nah, ini ditanya pernah Syekh Abdullah bin Jibrin rahimahullah ditanya, apakah termasuk silaturahmi bila seorang muslim mengirimi kartu ucapan selamat hari raya kepada karib kerabatnya via pos. Nah, kalau dahulu via pos. Ini sungguh beruntung ketika orang-orang dahulu bisa memanfaatkan hal itu. Ya, sebagian dari kita ada yang tidak paham masalah itu. Ya, alhamdulillah kalau saya dulu termasuk orang yang lumayan seringlah berkirim surat. Ya, tapi beliau menjawab, jadi paham. Ya, bahkan dulu sempat ikut-ikut apa namanya hobi filateli juga tuh udah lumayan banyak tuh dapat perangko tapi nggak tahu sekarang kemana. Ya, secara faidah ukhrawinya tidak ada ya. Mengoleksi apa perangko. Bahkan bukan hanya dari Indonesia saja dan beberapa daerah, ada yang dari luar negeri juga. Baik, kita lanjutkan. Beliau menjawab, mengucapkan selamat di antara kaum muslimin pada momen-momen seperti ini adalah perkara yang disyariatkan. Ya. Tidak diragukan lagi bahwa karib kerabat memiliki hak lebih bila dibanding dengan selain mereka. Oleh karena itu, ucapan selamat pada hari raya dan hari penuh bahagia untuk mereka lebih ditekankan lagi agar dapat diraih saling cinta dan saling kasih sayang. Ya. Tidak diragukan mengirimkan ucapan selamat hari raya seperti ini merupakan kebiasaan yang sering dilakukan mereka terhadap kerabat dan sahabat-sahabatnya. Hal tersebut tidaklah terlarang, wallahu a'lam. Jadi tidak mengapa kalau dahulu dengan kartu pos, ya kalau sekarang dengan apa? Dengan apa kita katakan? Dengan apa? Poster apa? Ya, dengan gambar-gambar lah, ya bisa via Facebook atau via WhatsApp atau sosial media yang lainnya. Walhamdulillah, ya, ini adalah perkara yang tentu tidak mengapa. Tapi hati-hati hindari kalimat-kalimat yang tidak baik. Ya. Sebagian orang juga di akhir-akhir seperti ini menjadi pujangga dia. Ya. Kalimat-kalimatnya indah sampai seakan-akan ada yang mau stroke juga ya ketika lidah tidak bisa terucap, ketika tangan tidak bisa menulis, ketika itu gejala stroke, cepat ke rumah sakit. Ya. Baik, dengan demikian selesailah ya kajian kita dari kitab ini. Ya, semoga bermanfaat bagi kita. Beberapa di antara adab tersebut, alhamdulillah masih bisa kita laksanakan di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan keridhaan kepada kita semuanya. Sebagaimana semoga Allah Subhanahu Wa Taala segera mengangkat wabah COVID-19 ini dari kita dan dari kaum muslimin seluruhnya. Ya. Dengan demikian kajian kita tutup sampai di sini. Semoga sekali lagi bermanfaat bagi kita semuanya. Dan untuk di Arab Saudi kita masih menunggu info sore ini nanti hasil ru'yat bagaimana. Sekiranya besok Lebaran ya maka tidak ada majelis ilmu, tidak ada taklim lagi, dan kita tunggu nanti kita akan share info selanjutnya kapan kita akan mulai ya. Namun sekiranya besok masih puasa ketika disempurnakan sampai 30 ya, maka besok kita adalah pertemuan terakhir ya. Besok adalah pertemuan terakhir. Yang kemudian untuk hari rayanya ada rencana dari saya pribadi, insya Allah nanti kita akan buat ramah tamah ya di hari raya via Zoom lah ya, via Zoom saja. Untuk ibu-ibu insya Allah kita akan buatkan ruang sendiri
ya, dan akan kita share di grup ibu-ibu untuk ininya ya, mungkin untuk istri saya dan ibu-ibu yang lainnya. Adapun untuk bapak-bapak kemungkinan melalui alamat yang ini tetap ya. Untuk ibu-ibu insyaallah kita akan share ya. Baik, atau mungkin kalau ada yang memiliki masukan-masukan bisa disampaikan pada istri saya. Baik, sampai di sini dulu para jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.